Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan sebelumnya selamat belajar kembali setelah kalian libur semester. Tentunya kalian setelah masuk di awal semester ini pasti dalam kondisi yang sehat, semangat, bergembira tentunya ya. Oke, nah untuk mengawali pertemuan kita di semester ini, saya mau membuat sebuah keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ini agak Oke, jadi kalau kalian nyebut keyakinan pasti ada hubungannya dengan agama, kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa seperti itu ya. Tapi keyakinan kelas di sini maksudnya bukan itu. Nggak ada hubungannya dengan agama atau kepercayaan kalian, nggak ada hubungan sama sekali. Ya, karena ada dua kata, keyakinan dan kelas, gitu. Kan kalau agama dan keyakinan mungkin kalian bisa berpikir, tapi kan keyakinan kelas, bukan berarti kelas ini agamanya apa, keyakinannya apa, gitu kan, enggak ya. Tapi kenapa kalau orang ngomong keyakinan pasti itu? Oke, nggak apa-apa ya, itu juga sah-sah saja kalian berpendapat seperti itu. Tapi biasanya yang namanya keyakinan itu dekat dengan apa? Hati atau mata atau telinga atau indera yang lain, dekat dengan hati. Makanya nggak ada salahnya kalau kalian ngomong keyakinan langsung ke agama, karena agama kan dekat dengan hati kita ya. Oke, siapa yang nggak punya agama? Berarti sama saja nggak punya keyakinan. Sekarang siapa yang nggak punya kelas? Punya semua kan? Kelas apa ini? Kelas 11 MIPA 3. Bagaimana cara merumuskan keyakinan? Itu ada beberapa poin yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama apa? Siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Pastinya kalian punya keyakinan semua. Nanti diminta kalian itu menulis keyakinan. Ya. Oke. Yang poin yang kedua apa? Guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Jadi setelah kalian tulis, kita ulas bersama. Ya. Berikutnya adalah guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Karena kan di sini ada 36 siswa, pasti ada juga keyakinan yang nggak penting gitu. Tapi itu menurut kalian, wah menurut saya penting. Nah, nanti kita evaluasi, kita ulas lagi ya. Apakah itu menurut orang lain nggak penting, tapi bagi kalian penting, ya kita hargai. Tetap kita gunakan. Ya walaupun hanya untuk satu orang gitu. Yang penting dia yakin gitu. Yang keempat apa? Mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Tahu kalimat positif nggak? Contohnya? Kalimat yang menyemangati. Kalimat yang menyemangati, bagus. Nadine menyebutkan seperti itu. Sekarang kalau kalimat negatif? Yang menjatuhkan. Menjatuhkan, mengerikan, menyedihkan itu ya. Contohnya apa? Kelas? Kelasmu jelek. Oh ya, menyakitkan banget gitu ya. Kelas ini kelasnya buruk bener. Kelas ini sampah banyak bener. Itu kalimatnya buruk ya. Oke. Kemudian yang kelima atau poin yang terakhir itu mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Sekarang ada keyakinan, berarti pernah kalian dengar istilah peraturan nggak? Pernah. Sekarang kalau keyakinan itu gambarannya seperti itu, bedanya dengan peraturan apa ya? Kalau peraturan apa? Peraturan itu nggak dari hati. Siapa yang membuat peraturan? Siapa yang membuat peraturan? Kalau di sekolah aja, di sekolah siapa yang membuat peraturan? Kepala sekolah. Yang nanda tangani, yang buat belum tentu kan? Artinya manajemen sekolah. Kalian terlibat nggak dalam membuat peraturan? Enggak. Nah ini bedanya antara keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan kalian masuk sini, aturannya kalian tidak boleh berambut gondrong, tidak boleh tidak berseragam, tidak boleh merokok, ya kan? Itu semuanya adalah kalimat-kalimat negatif karena tidak boleh ini, tidak boleh ini, gitu kan? Nah, kalau keyakinan bedanya itu adalah kalian yang membuat sendiri, ya kan? Kalau peraturan sudah dibuatkan oleh instansi atau tempat kalian berada, kalau keyakinan itu adalah kalian yang membuat sendiri. Itu beda yang pertama. Kalau peraturan bisa dibuat dengan kalimat-kalimat negatif,
Kalau keyakinan nggak boleh sama sekali menggunakan kalimat negatif. Jadi yang positif semua. Ya kan? Contohnya misalnya dilarang merokok misalnya. Itu negatif. Positifnya itu menjadi hidup sehat. Itu kalimat positifnya. Jadi yang namanya keyakinan itu semuanya harus kalimat positif. Kemudian ada lagi perbedaannya. Kalau peraturan biasanya langsung spesifik ke poin tertentu, tapi kalau keyakinan itu sifatnya universal, umum, abstrak bisa. Contohnya tadi, kalau peraturan dilarang merokok, kalau keyakinan hidup sehat, udah cukup. Dengan makna yang universal itu akan mengcover banyak hal. Kalau kalian bilang hidup sehat, tidak hanya dilarang merokok saja kan? Dilarang minum minuman keras, narkoba, dilarang nggak begadang tiap malam, nggak main game terus-terusan, gitu kan? Kalau kalian hidup sehat, ruangannya jadi bersih, jadi bersifat universal dengan kalimat positif, itu tentunya kalian akan lebih kena di hatinya. Karena saya yakin saya harus hidup sehat. Jadi tidak hanya dilarang merokok aja kan? Pola hidup, pola makan gitu. Kalian saya bagikan stick note. Satu orang membuat satu keyakinan saja. Dengan kata-kata yang pendek, jangan yang panjang. Ya, supaya apa? Mudah dihafal, mudah dilaksanakan. Terus kita batasi hanya di lingkungan sekolah saja, nggak usah di rumah, karena kita kan berada di sini, keyakinan kelas namanya kan. Kalau sudah, nanti hasil akhirnya itu ditempel di sini. Kalau beda tempel semua nggak apa-apa, ambil dua-duanya. Oh, itu masa lalu. Terus selanjutnya ini ada tepat waktu sama hargai waktu. Hargai waktu. Terus solidaritas. Teman-teman, kita sekarang udah ada keyakinan kelas. Jadi kita harus menjalankan keyakinan yang udah kita tempel di sini, oke? Nah, ini mau ditempel. Nah, tinggian ya. Biar kebaca di bawah. Tinggian. Nih. Udah, pohon. Udah, pohon. Ke bawah, udah ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Rizky, kenapa kamu hari ini tidak pakai seragam? Kamu ingat juga kan kemarin teman kamu juga ada yang tidak berseragam. Terus kenapa tadi kamu kok nyemput-nyemput saat mau ketemu Bapak? Saya malu Pak, sama takut dihukum Pak.
Ya sudah, kamu sudah mengakui bahwa kamu melanggar peraturan tidak pakai seragam. Tetapi tentunya ada alasan ya, kenapa kamu tidak berseragam. Iya Pak, ada alasannya. Soalnya kemarin tuh baju OSIS sama sepatu saya basah Pak karena hujan. Jadi ya saya terpaksa pakai baju pramuka yang satu lagi kering. Oh begitu alasan kamu. Jadi karena kemarin kamu cuci terus belum kering. Iya Pak. Ya sebenarnya kamu itu sudah bersikap bagus. Karena walaupun tidak berseragam, hari ini kamu tetap berangkat sekolah. Semangat kamu untuk belajar itu Bapak apresiasi gitu kan. Tapi kan bagaimanapun juga kamu hari ini tidak berseragam itu sudah melanggar peraturan sekolah ya. Iya Pak, saya tahu Bapak. Kira-kira menurut Rizky ya, Rizky ini melanggar keyakinan kelas atau aturan sekolah apa? Ya, saya menyadari kalau seandainya saya melanggar peraturan sekolah yaitu tidak menggunakan seragam sesuai dengan aturannya Pak. Nah, menurut Rizky nih, penting nggak sih sebenarnya berseragam sekolah sesuai aturan? Penting Pak, soalnya itu melatih kedisiplinan kita Pak. Nah, kalau kamu sudah menyadari ya pelanggaran apa yang kamu sudah lakukan, kira-kira usaha apa untuk selanjutnya supaya kamu itu tidak melanggar aturan lagi? Sepertinya saya harus mencuci pakaian saya dari jauh-jauh hari supaya pada saat harus dipakai sudah kering, dan juga sepertinya saya harus tidak terlenter lagi dan bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan Pak. Oke, baiklah, kalau Rizky sudah menyadari pelanggaran apa yang sudah dilakukan, kemudian sudah mengetahui solusinya, sekarang silakan Rizky kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran, dan ingat jangan sampai diulangi lagi kejadian seperti ini. Oke Pak. Oke, sana ke kelas. Makasih ya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, Ya, nih, ada apa ini? Kok saya tadi ribut-ribut? ngeliat anak Ya muda udah. ini berantem. Udah duduk dulu. Nggak usah berantem. Udah dulu. Ada apa ini nih? Kok saya juga nggak tahu ribut-ribut? Pak. Tapi tiba-tiba tadi saya lihat berdua ini berantem. Dia duluan, Pak. Udah dulu. duluan Udah, tadi ya. ini semuanya diem dulu. Kita selesaikan secara baik-baik. Jadi kalian tenang dulu ya. Biar Nisa dulu yang jelasin kronologisnya. Ya, Pak. Kenapa nih sebenarnya nih? Tadi saya baru dari lab komputer, ngelihat mereka berdua berantem. Ya udah makanya saya bawa ke sini aja Pak. Saya nggak tahu deh permasalahannya apa. Oh gitu. Ya sudah, makasih ya Nis ya. Ya udah Nah. kalau gitu saya ke kelas dulu ya Pak. Oh ya udah, makasih sebelumnya. Fadel, Rizky berbuat kesalahan itu biasa dan kebanyakan orang juga sudah pernah melakukannya. Ya kan, termasuk teman-teman kalian juga banyak yang melakukan kesalahan. Berbuat kesalahan itu biasa dilakukan kebanyakan orang. Bahkan teman-teman kalian juga banyak yang berbuat salah. Nah, Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah di antara kalian, tapi Bapak lebih memilih bagaimana caranya menemukan solusi untuk permasalahan ini. Kamu Siki asal nuduh. Kok gua jelas-jelas lo ya kenyataannya kayak gitu. Sudah bertengkarnya sudah. Atas kejadian ini tentunya Rizky, Fadel punya alasan ya kenapa kalian bertengkar. Nah, Bapak pengen tahu alasan kalian kenapa sampai bertengkar ribut-ribut seperti ini. Coba Rizky duluan jelaskan, baru nanti Fadel. Saya kan lagi jam istirahat. Saya lewat depan dia malah ngetawain saya. Enggak, Pak, itu dianya kegeeran. Saya lagi baca buku ya. Ngetawain gua ya tadi ya. Sudah. Oke, Fadel, Rizky, Bapak sudah mendengar penjelasan kalian, alasan kalian kenapa bertengkar. Ini kan hanya kesalahpahaman saja. Jadi sebenarnya kalian itu tidak perlu menyelesaikan dengan kekerasan, bertengkar seperti itu. Kalian itu patut bangga dengan diri kalian sendiri karena kalian sudah berani membela diri kalian sendiri, gitu kan ya. Tapi kan nggak perlu pakai kekerasan. Bagaimanapun bertengkar itu tidak baik karena yang namanya bertengkar itu sudah melanggar peraturan sekolah. Menurut kalian berdua nih, Bapak mau nanya, kira-kira kalian sudah melanggar keyakinan kelas atau peraturan sekolah apa? Coba, Fadel. Ya, Pak, saya merasa salah, Pak, karena saya terlalu emosi dan tersulut dari Rizky, Pak. Jadi seperti itu. Kalau Rizky? Ya Pak,
saya ngaku salah, soalnya saya melanggar peraturan sekolah yang dimana kita nggak boleh bertengkar. Oh, ya. Menurut kalian, perlu tidak kalian menyelesaikan perselisihan dengan cara bertengkar? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Soalnya itu justru merugikan kedua belah pihak. Kalau kalian sudah menyadari akan hal itu, lalu apa usaha yang akan kalian tempuh agar kejadian ini tidak terulang kembali? Ya, saya nggak boleh mudah suuzon, terus harus selalu berkepala dingin supaya nggak terjadi pertengkaran kayak tadi lagi, Pak. Nah, kalau kamu Del, gimana usaha yang kamu lakukan? Saya seharusnya tetap berkepala dingin, Pak, walaupun sudah dipukul duluan sama Rizky, dan saya harus menyelesaikannya secara kekeluargaan. Nah, Rizky, Fadel, kalian juga sudah mendengar masing-masing alasannya kenapa, kemudian solusinya seperti apa. Baiklah, kalau kalian sudah menyadari pelanggaran yang sudah kalian lakukan, kemudian kalian juga sudah menemukan solusi dari kejadian ini agar kalian nanti di kemudian hari tidak melakukan hal yang sama. Sekarang ada baiknya kalian berdua saling meminta maaf. Ya, silakan. Kalian berdua saling minta maaf. Berjanji ya untuk tidak mengulangi kejadian ini lagi. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, saya janji, Pak. Ya, nah sekarang Fadel sama Rizky kembali ke kelas. Kalian ikutin belajar dan kalian tetap menjaga ketertiban di kelas ya, jangan sampai bertengkar lagi ya. Oke, silakan. Makasih, Pak. Ya. Selamat pagi, Pak. Oh ya, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik-baik. Pada mau kemana nih? Mau perpus baca buku. Mau baca buku. Oke, selamat membaca. Oke, terima kasih, Pak. Duluan ya, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum. Wow, ada buku bagus nih gitu. Oh, di situ aja kali ya. Boleh. Halo, guys. Selamat pagi. Hai, pagi juga. Boleh gabung gak nih? Boleh dong, join aja. Yuk kita baca buku. Baca buku apa tuh? Sebening Saadat. Wah, Agama malaikat terakhir nih. lagi nanya, kalian udah lama dari sini? Kalian udah lama di sini? Udah sih, udah dari tadi ya. Kalian kesini nyari buku ya? Iya. Ini kayaknya seru-seru banget nih bacanya. Baca apa tuh? Sebenarnya kita lagi ngerangkum sih, ngerangkum buku seni budaya Wah, lagi. untuk Rajin belajar. banget ya. Iya. Kalian udah ketemu bukunya? Udah. Tara. Dalam keheningan. Kadang orang kita cinta Sebenarnya ini tuh Halo semua. Hai, Pak. Lagi pada ngapain ini? Baca buku ya? Iya. Baca buku apa tuh? Tugas atau novel? Kalau saya sih novel. Oh, saya novel. Oh gitu Kalau lagi. kita tugas, Pak. Oh, lagi ini ya, lagi seneng baca ya sekarang ya. Biasanya sih sepi perpusnya. Tumben hari ini rame. Biar nambah wawasan juga, Pak. Oke, Di jam bagus ya. kosong. Jadi memang di sekolah ini kan sekarang apa sih antusias muridnya ini untuk membaca itu kurang gitu kan. Makanya sebenarnya Bapak ini ngajak ke semua murid ini supaya mulai gemar baca lagi. Jadi literasi kita tingkatkan gitu. Karena kan selama ini kan kalian kalau suruh baca kan males ya. Senengannya apa? Scroll aja kan. Jadi HP aja yang diliatin gitu kan. Padahal kan di dalam buku ini kan banyak sekali ilmu yang bisa kita peroleh gitu. Kalau yang biasanya pakai HP aja, kalau buku ini kan kayaknya lebih nyaman ya. Lebih enak gitu ngelihatnya. Oke, jadi mulai sekarang nanti kalian ajak teman-teman kalian itu budayakan budaya positif, yaitu gemar membaca paling tidak kan. Oke, itu ya. Jadi nanti kalau ini kan kelihatannya sepi nih, cuman kalian aja kalau dari kemarin yang Bapak lihat kan. Jadi besok pengennya sih di situ banyak yang baca. Boleh di jam-jam istirahat kalian di sini gitu, ya. Atau mungkin kalau sempet pulang sekolah mungkin ya, atau berangkatnya pagi.
pagi-pagi itu sebelum masuk, kalian ya boleh berangkat jam 6 gitu kan. Kita selalu Nanti pagi kok. bacaan Iya. gitu. Oh, setiap pagi ya? Udahnya. Oke, luar biasa. Oke, kalau gitu silahkan lanjutkan membaca. Bapak mau nyari buku yang lain dulu. Ini udah habis nih. Hari ini udah habis 5. Banyak juga. Oke, selamat membaca. Terima kasih, Pak. Aduh, gerah banget nih. Gila, parah banget nih, panas banget nih. Ada cupu, ngapain lo? Ini kan tempat kita, minggir. Lama. Jangan lagi. Panas-panas gini enaknya minum gak sih? Tapi gua mager banget deh ke kantin. Nanti suruh cupu. Cupu, sini lo. Jalannya cepetan dikit dong. Daripada lo baca buku yang gak jelas ini, mending lo pengen kita minum bertiga. Cepat pergi. Pakai wudhu itu lo, enak amat lo. Lo udah mulai berani ya sama kita, nggak usah kurang ajar jadi orang. Lo tahu nggak kita ini siapa? Kok macem-macem ya sama kita orang? Kampung lo. Aduh ler. Apa bro? Pagi ini kayak gue pengen ada yang ngerjain orang gitu. Gue udah buat kayak ginian nih. Gimana kalau si Cupu itu datang kita tempel? Gas. Gue ya. Pegang nih. Lama banget. Ya maaf ya bang. Lo Cupu ngapain lo di sini? Ih, coba. Bencong. Jangan bawa saya rabun bang. Mana itu? Aduh. Bang, jangan bang, jangan bang. Ambil. Buat apa lagi? Ambil aja buku. Jangan bang. Oh iya ler, gue belum kerjain tugas. Duduk kak, duduk udah ada. Lu sekarang duduk daripada gua buat yang enggak daripada. Gak usah bu, sampai bilang ganggu dulu. Ya, awas gua. Jadi dari master ini adalah stop bully. Pertama, jangan takut. Kedua, itu bukan salahmu. Tiga, kamu berharga. Keempat, beranilah untuk berbicara. Lima, jadilah dirimu sendiri. Stop bully. Of being a coward itu kayak artinya kayak Simeon menjadi seorang yang pengecut. Nah, jadi kita itu dituntut itu gak jadi pengecut karena kalau pengecut itu bakal dibully terus sama sekelompok atau seseorang yang merasa kuat. Jadi being a body man of itu sendiri memiliki arti yang artinya jadilah seorang yang mengerti dan jangan menjadi seorang tegas atau di sekitar kita. Terus ini dibully karena kulitnya gelap daripada orang lain. Dan ada tulisan #StopBully. Semua keterjemahan dalam bentuk kompas secara fisik, melainkan terluka dalam bentuknya dan keadaan itu sangat berbahaya. Pokoknya dari kata-kata itu tuh bisa menyebabkan sakit hati untuk para korban. Jadi kalau itu berhati-hatilah dari sana. Dan meninggalkan itu trauma. Ada gambar tangan seperti ini yang berarti itu stop cyberbullying.
Oke. Tadi semua kelompok sudah menyampaikan apa yang tertuang di poster masing-masing anti-bullying. Semoga apa yang ditulis di situ diimplementasikan sebenarnya. Kalau misalnya di situ ditulis anti-bullying, ya kalian benar-benar anti-bullying. Jangan anti malah dijalankan, itu nggak boleh. Ya. Terlepas gambarnya itu bagus atau enggak, nanti silakan kalian lakukan apa yang ada di konten poster itu. Setuju ya? Oke, silakan nanti di rumah kalian perbaiki lagi poster. Terima kasih ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perasaan saya sebagai calon guru penggerak setelah melaksanakan aksi nyata tentang budaya positif itu menjadi sangat senang. Kemudian saya sangat antusias karena penerapan budaya positif itu membawa dampak positif juga, terutama bagi lingkungan sekolah. Ya, jadi pada umumnya siswa sekarang menjadi lebih bersemangat dan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas dan terasa lebih tertib serta kondusif. Kemudian hambatan-hambatan yang saya alami ketika melaksanakan budaya positif ini atau aksi nyata budaya positif ini adalah masih banyak warga sekolah itu belum memahami budaya positif apa saja yang dapat dijalankan dan bagaimana cara melaksanakannya. Sehingga solusinya saya menemukan bahwa saya harus lebih banyak melakukan sosialisasi, kemudian kolaborasi bersama warga sekolah untuk memberikan pemahaman tentang budaya positif tersebut. Kemudian untuk manfaat dari penerapan budaya positif ini jelas sangat banyak sekali. Seperti misalnya suasana akademik di sekolah itu terlihat, ya, jadi sudah mulai kelihatan. Kemudian murid-murid juga tadi saya sampaikan menjadi lebih tertib. Kemudian KBM yang dilakukan oleh guru itu menjadi lebih nyaman. Kemudian guru juga semakin tambah semangat karena memang suasana akademiknya sudah terbentuk. Kemudian tindak lanjut dari kegiatan, saya akan terus mendorong warga sekolah dan selalu berkomitmen untuk terus berjuang ya tanpa henti untuk melaksanakan budaya positif, terutama budaya positif di sekolah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ramadan Noval dari kelas 11 IPA 3. Sebelum Pak Supadi memulai pelajaran di semester 2, terlebih dahulu kami membuat keyakinan kelas. Saat ini pembelajaran di kelas makin menyenangkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagus Aresta Tepangstu dari 11 IPA 3. Dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat oleh kami bersama Pak Supadi, kami semakin semangat karena budaya positif mulai diterapkan. Terima kasih.